Madiin lo. Kalau aku belajar Madiin tuh semua aku tapak gitu ya. Semua aku catuki, ini kawan dia aku catuk. Jadi kalau ada tema itu yang lumayan sulit gitu. Tapi kalau yang random aja ya apapun yang kita lihat bisa kita sebut kan. Berarti kami tadi mempersulit kakak tuh mas. Latarnya bisa berubah nih. Tadi Korea nih saya subah jadi Jepang. Perwakilan kita di Dewan misalnya ada DPRD Kalsel mungkin kalau isunya lingkup Kalsel bahkan kalau isunya lingkup nasional mungkin ya dari DPRD-nya berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi gitu. Langsung didengar tuh sekali demo hari itu. Ya sampai hari ini sih kayaknya. Tapi aku boleh statement nggak? Apa tuh? Aku mau nyalek. Woi. Serbujur nyaman makan awan dasar bujur nyaman makan wadai bingka ditambah kaki cawan ditambah kawan wadai kaki cak ada serbujur nyaman makan wadai bingka apalagi ditambah bakawan wadai kaki cak temuan kita hari ini acara bintang karya acara yang keren dijamin ngakak kocak ngakak kocak tamu ulun abang ngaran Salim Ma'ruf status saat ini masih mahasiswa. Alhamdulillah ulun hari ini diundang tentunya dalam acara ini nang bangaran bingka atau lebih tepatnya itu bincang karya. Di balik layar mari kita sapa anang paling cantik ada Umi Kalsum memakai kerudung abu-abu mirip Natasha Wilona. Ada juga tentunya di sana Nathan amang kontrol laptop melihat layar sambil tatawa. Ada juga tentunya di sini dua host kita, host nang paling keren, nang paling luar biasa. Ulun indah menyebutkan namanya, tuntun aja sampai tuntung hari ini acara bingka. Geri. SPD. Wah, Han, siapa? Kada salah lo bintang tamu kita. Ada salah. Han, tidak kalah berkualitas. Semalam ada bang nyambat bang episode 1 malam episode 1. Siapa nyambat? Ada yang menyambat jar. Apa Mak, raja kada berkualitas videonya. Sudah.
Maaf tadi ada kendala, ternyata memang tidak berkualitas. Muncul green screen-nya. Aduh. Tapi langsung saja kita buka gini lodek lah. Langsung karena kada sabar lagi nih anak mengulik. Iya, aduh. Apa tadi tuh? Kada sabar. Ya, langsung kita buka. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mundur ya. Mundur ya. Atur nih. Weh, selamat datang di podcast nomor 1 di Hima Pepsi. Nomor 1 di planet Namek. Nomor 1 di prodi ini karena memang podcast ini satu-satunya. Tapi podcast ini akan siap bersaing dengan podcast-podcast lain. Podcast LPM Warta Jitu, podcast LPM Kinde. LPM Kinde ada podcastnya lah. Ada tahu? Ada tahu? Ada. Oh, berarti kita lebih hebat di podcast. Dan apa? Akan menyaingi podcast Deddy Corbuzier. Itu kejauhan Bang itu. Kejauhan. Optimis. Oh iya bagus. Tentunya di mana, Dik? Bincang karya. Bingka Bang dulu. Ini episode 2 lah, episode 1-nya salah kita opening. Episode 2 bincang karya gitu. Iya, Kita ulangi lah. Iya, ulang. Tentunya di mana, Dik? Bincang karya. Woi. Hari ini Dik. Anu nah, raja kada baik. Anda kan anu kamu tuh kenapa, Dik? Aduh, maaf. Kehanyaran belum nih. Oh iya sudah anu yang nyamper kada Episode bokolit. 1 kan kada nih. Nah, episode 2 nah sudah ada nah mikrofon. Mana Kak Salim Pembian? Oh di dalam. Woi, kelas. Naik kelas. Nih pas pada deh. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa lagi yang tidak pinandu dengan si Dini? Banyak. Ada, jangan gitu kayak. Mengangkat. Sudah diangkat-angkat kan bertajun ke bawah. Kada disebujur aja piane siapa yang kada kenal anak Hima Pepsi ini lo. Setiap acara ada si Dini. Setiap event mewakili PBSI ada beliau juga. Itu kan membuktikan bahwasanya beliau sangat terkenal. bukan Apa? memang minim bakat kita nih. Si Din aja yang berbakat. Minimal jangan terlalu jujur lah. Tapi kan si Din ini terkenal dengan madihinnya. Siapa lagi selain Salim Ma'ruf? Tepuk tangan lu. Apa kabar Kak Salim? Baik. Sehat lah. Sehat, Sedang sibuk apa nih? Sibuk mengurus SPD. Hangat nih. Itu antara curhat atau sombong tuh gitu. Gila SPD sudah lah. Ya, alhamdulillah. Kapan? Jumat kemarin. Respect. 1 minggu hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan dulu, Dik? Untuk membuka pertanyaan nih, Nasi Dini kan terkenal madihin nih. Kalau Ekam ada anak ditanyakan dulu. Yang terkenal madihin lah. Nah, ulun yang penasaran nih awal mula filosofi bian jadi pemadihin nih nah. Kelas. Jadi bian pemadihin nih nah. Awal mulanya. Duh, bahasanya berat lah filosofi. Emang tuh kada paham juga kami sebetulnya terus spontan ya. Untung Ya. sama otomatis. Apa tuh, Kak? Ya kalau ditanya awal-awal memandihin kapan itu tahun 2017. Tahun 2017. Berarti itu awal masuk kuliah ya? Belum. 2017. Aku angkatan 2019. Berarti waktu pian SMP. SMA. Oh, SMA. Kelas 1 SMA. Tuh, 2017. Karena di tempat aku sekolah, di SMA aku itu, lebih tepatnya MA ya. Di MA aku itu ada ekskul madihin. Sebenarnya aku itu dulu ingin ikut ekskul maulid malah bukan Maulid. madihin. Oh. Tapi karena ekskul maulid itu orangnya terlalu membludak, dilemparlah aku ke ekskul madihin. Dan aku tidak punya bakat juga untuk bermadihin. Tapi kan akhirnya bisa nih. Nah, itu proses pian tuh lagi ya, Pak, supaya bisa madihin. Yang dilatih itu awal-awal. Yang dilatih pertama kali itu yang pasti mengasah kosakata di dalam kepala, itu yang paling penting. Jadi awal-awal aku belajar madihin loh. Awal aku belajar madihin tuh semua aku tapak gitu ya. Semua aku catuki, ini kawan di aku catuki. Terus di rumah ada baskom, ada apa segala macam. Ini harganya tidak murah nih, apalagi kalau terbang Madinah asli itu. Gila nih. Iya. Ini apa namanya nih? Ini kulit biawak. Wush. Bujur juga kulit biawak. Ada ini namanya bujur-bujur. Bukan ini. Udah harus. Lagi tujuan. Lanjut. Ada nyangka kulit biawak nah. Ya, ini terbang bas, tapi kalau Terbang bas ya namanya. terbang bas kalau terbang ya, bukan yang terbang yang gitu itu. Mencari sayap gitu tadi. Ada padahal aku lah tadi jokes gua anak ke situ. Makanya. Di ada sini bener-bener. Iya. Kulit biawak.
Namanya terbang bas. Kalau terbang madihin asli itu bukan seperti ini begitu. Adalah pokoknya khusus terbang madihin. Kalau ini namanya terbang bas biasa. Terbang bas biasa ini apa nih yang mau tanya harganya? Wis, ini berapa harganya, Bang? Kalau boleh di-spill. Kalau harganya itu 350 ribuan lah. 350 ribuan satu. Tapi kalau yang terbang madihin asli itu bisa di atas 500 ribu. Apa yang membedakan itu apa, Kak? Yang membedakan itu ini kan terbang madihin asli itu tidak pakai ini nih, tidak pakai yang baut gini, tidak Tapi pakai apa namanya rotan. Nah jadi justru nyetelnya itu pakai rotan. Justru berarti lebih mahal lah berarti Pak. Lebih mahal Karena karena rotan dari alam juga. Iya, karena Ini lebih kan besi nih. Kalau ininya sama aja. suaranya pun beda, suaranya beda. Beda. Suaranya Lebih beda. apa tuh? Lebih ya kalau bisa dibilang lebih merdu terbang madihin asli daripada yang ini. Benada juga berarti. Kalau ini kan cuma tanggung aja, tapi Kalau kalau itu? terbang madihin asli ada bedanya. Apa tuh? Apa bedanya? Ya gimana mendeskripsikannya? Pokoknya ada bedanya aja gitu. Oh, itu. Lo kan dicatok kan tangdung. Kalau itu kayak apa, Dik? Ada hobinya lempar. Itu kan tugas saya. Kan kamu yang mematuk. Nah, secinta apa? Pian lon madihin nih, pian memadihin nih, wah sampai secinta apa itu kan? Iya, kalau ditanya secinta apa, pertama tadi kan aku sudah sampaikan bahwa sebenarnya aku bisa bermadihin pun karena terjerumus gitu ya, ketidaksengajaan. karena ketidaksengajaan di 2017 itu. Nah tapi sekarang karena memang sangat minim yang orang mau apa namanya terjun ke dunia seni madihin. Sedikit lah. Tapi ulun sempat hendak lawan Rehan waktu itu Kapan? untuk belajar madihin. Oh iya, kalau ini ya, aku sebenarnya dari awal 2019 masuk PSPBSI, aku itu ketemu sama Kak Wahidah. Nah beliau bisa bermadihin, beliau angkatan 2017. Terus mau tampil di Sergap Bastra 5, waktu itu mau tampil bareng Kak Wahidah berdua. Waktu itu aku masih maba 2019. Nah kata beliau dulu itu belajarnya sama Kak Mona Julia, tahu kan Mona Julia, artis. Oh, yang Ya, artis lokal. Nah, iya, artis lokal. Beliau kan alumni PSPBSI juga. Oh iya. Iya, beliau bisa bermadihin. Dia sempat jadi juri lah ya rupanya di waktu di Sergap tuh. Bukan lah. Bukan. Oh, bukan kisah tahu ya aku panggilnya. Kak Mona Julia itu kan alumni dari PSPBSI juga. Alumni lah. Dan beliau salah satu yang ya itu bakatnya bisa bermadihin gitu. Jadi kalau ada yang mau belajar, aku sebenarnya senang. Aku itu mencari dari 2019 mencari tandem, karena kalau aku bermadihin sendiri tadi kan, kalau aku tidak melihat objek pas segala macam ya Iya. kelucuannya apa segala macam itu tidak akan muncul. Tapi kalau ada teman di samping yang bisa Mematuk. iya itu yang bisa di Hendaknya kayak itu semalam lawan Rehan Belajar lah. cuma waktunya mungkin ya. Waktunya. Ya itu Bang. Kenapa pian kadang buka maksudnya kursus Kemarin ya di 2022 Pak, itu ada 2 orang dari SMK Maestro Banjarmasin. Itu mereka datang ke kos, mereka mau belajar madihin katanya. Ada 2 orang karena untuk kegiatan kegiatan perpisahan sekolah mereka. Jadi mereka 1 minggu belajar, alhamdulillah 1 minggu langsung tampil dan kata mereka sukses saja tampil gitu. Jadi aku sebenarnya termasuk orang yang senang kalau ada orang lain yang mau belajar. Cuma karena aku tidak bisa datang ke sana kemari kan, aku tidak transportasinya sulit lah untuk aku sendiri gitu. Jadi kalau mereka yang datang ke tempatku ya bersedia aja aku kalau ada yang mau belajar. Menunggu bola. Senang banget aku kalau ada yang mau belajar. Berarti kalau mau belajar langsung hubungi Pian aja, Iya, langsung senang aja, bertemu. senang gitu. aja. Nomornya ada di Itu gimmick yang kemarin kok dipakai di sini. Iya. Tapi kalau mau yang lebih luas ya, aku mau saraninnya kalau mau yang lebih luas belajar madihin, di Kalimantan Selatan ini itu ada nama perkumpulan madihinnya itu Madihinesia. Madihinesia Ya, ada komunitas. Komunitas. Banyak. Berapa anggota tuh? Aku kurang tahu karena aku bukan bagian dari Madihinesia, cuma itu komunitas yang memadahi orang-orang yang mau belajar, orang yang mau berproses bermadihin gitu. Informasi penting nih. Soal Jadi kalau mau belajar apa segala macam, follow aja tuh Instagramnya. Wih, aku promosi gratis ya. Iya. Nah itu ada komunitasnya Madihinesia. Pok, Pian nih kan sering tampil nih. Pian biasanya tuh dari awal-awal tuh Pian tampil pertama kali tuh di mana, Kak? 2017 kembali lagi ya. Aku pertama kali tampil itu 2017 di acara pernikahannya anak kepala sekolahku.
Oh, udah pernikahan lah. Ya, anak kepala sekolahku nikah. Mm-mm. Kami kan eskul di sekolah, dimintalah tampil gitu, tampil madihin. Pertama kali tampil di situ acara nikahan dibayar Rp15.000. Itu pertama kali tampil tuh dapat apa namanya dapat Apresiasi. ya dapat apresiasi dari bermadihin. Nah mulai situlah yang itu menjawab yang aku mulai cinta madihin karena ada hobi yang menjadikan uang gitu. Oh, di situ. Iya. Maka akhirnya apa istilahnya dari madihin dari kecintaan doang barnya hobi nih. Makan dari uangnya dapat anu kan jadi tepung tangan. Jadi maksudnya handuk sambat tuh berarti kan dari hobi nih menghasilkan duit Ya. kita makan ke kita. Betul. Jadi yang mengalir di darah kita nih hobi kita juga. Nah, Ya. bijak padahal. Itu 2017 tadi ya. Iya. Terus setelah itu ya kita singkat langsung ke 2019 awal maba, pertama kali tampil di Sergap Bastra 5, tampil madihin. Setelah itu kegiatan-kegiatan di luar, bahkan pernah tampil ke Banjarbaru itu di kegiatan kawan-kawan ya ada organisasi lah gitu yang mengajak kita tampil di Banjarbaru. Akhir 2019. Setelah itu di seminar nasional prodi kuliah umum beberapa kali juga gitu tampil di prodi. Kalau lomba-lomba madihin pun kadang aku ikut. Oh, lomba madihin. Iya. Nah, ini sebelum kita lanjut pertanyaan, ada kamu penasaran dengan mengenai madihin nih? Ini dilombakan nih. Madihin itu kan sebetulnya nih, apakah ini tuh kayak kan kata kakak tadi apa pembendaharaan kata Iya, aja pembendaharaan istilahnya. kata di kepala. Nah, itu tuh jadi pas tampil itu harus spontan uhuy kah atau bagaimana itu? Ya, kalau yang madihin orang-orang yang keturunan itu katanya memang mereka itu spontan apa yang dilihat bisa jadi bahan madihin gitu. Jadi kata-katanya tetap mengalir ya. Keturunan maksudnya? Ya karena katanya dulu ya awal-awal sebelum aku yang tidak keturunan madihin hanya bisa bermadihin. Dulu doktrinnya itu madihin itu hanya diwariskan dari turunan ke keturunan. Karena kan tradisi lisan kan? Iya. Tradisi lisan, jadi pewarisannya hanya orang yang keturunan kainya kah, abahnya kah bisa bermadihin. Nah, itu yang bisa bermadihin juga gitu. Tapi aku jujur aku tidak ada basic keluargaku abah kain ini apa segala macam tidak ada yang bisa Iya, dia bermadihin. memulai lah. Iya. Berarti murti latihan. Iya, berarti murni bisa latihan. dilihat. Nah, maksud dulu bagaimana latihan kayak kan itu mana mengetuk, mana memikirkan kata-kata tuh melatihnya itu seperti apa, Kak? Kalau aku ya pertama tadi yang itu apapun di awal-awal ya, apapun ku tepuk semuanya Apalagi dari di tapaknya. iya Itu melatih pukulan tuh. melatih pukulan. Terus 3 bulan belajar madihin di awal tuh sulit memang menggabungkan kosakata dengan ketukan variasi-variasi yang ya Oh, berarti ketukan tidak sembarang nih. tidak sembarang karena memang ada itunya ada apa namanya pakemnya bahasanya. Jadi Ada aturannya. ada aturannya. Bagaimana Kak ketukannya? Sebenarnya ketukan dasar madihin itu simpel padahal tang dung dung tang dung itu aja tapakan dasarnya. Ketukan dasarnya tang dung dung tang dung. Coba. Sedikit itu aja, sedikit itu gitu. Tang dung dung tang dung udah itu aja. Tang nih, bukan dung. Kalau tang itu di pinggir ya. Tang dung dung tang dung. Gitu. Ini yang tang dung mulutnya. Tang. Nah, tapakan dasarnya itu aja. Coba dong. Sebenarnya kada terlalu ribet. Tang. Dung dung tang dung. Gitu aja. Gitu aja terus tuh, Gitu. sampai Jadi- ya gitu aja terus. Terus aja. Ini basic nih. Ya, basic bermadihin tuh ya itu. Nah, Ya, coba. memasukkan Nah, itu memasukkan ada- syair syair. dengan ketukan itu yang lumayan lama dulu aku juga belajarnya. Sampai 3 bulan lebih lah baru bisa. yang maksudnya yang mempertahankan kan di misalnya terakhirnya rimanya sajak kata istilahnya Ya, sajak ya. dalam dunia sastra kan mempertahankan itunya tuh dengan spontan uhuy itu kan sulit tuh. Bagaimana latihannya? Apakah kayak merenung gitu kan, lihat apa coba dinyanyikan atau apa Ya. dinyanyikan gitu. Yang sulit itu sebenarnya kalau ada tema dari misalnya orang Requestan. anggap tadi orang pernikahan kan. Ya mungkin kan kita bahas politik di pernikahan ya. Jadi ya itu maksudnya kalau Aneh sih. Ya. Ayo lo, aneh. Yang kawin lakinya dukung. Jabel langsung. Coba.
Iya. Ya itu jadi kalau ada tema itu yang lumayan sulit gitu. Tapi Iya. kalau yang random aja ya apapun yang kita lihat bisa kita sebut kan. Berarti kami tadi mempersulit kakak tuh mas. Soalnya request kan kita. Mempersulit berarti kita. Ya, aku tadi pas sampai kan tadi yang pas kamu hubungi suruh bawa terbang Sudah- Madihin. sudah Kaget latihan. aku padahal. Lah, suruh bawa Madihin sekalinya gitu. Pas 5 menit di sini tadi aku baru menyapakan tuh tampil. 5 menit. Iya. Wah, memang kelas Bang Maestro. Belum master kita masih belajar. Ya, maaf lah runtuh lagi. Runtuh lagi. Berkualitas. Kan Pian banyak nih tampil di mana-mana gitu. Apa kayak itu nah pengalaman berkesan Pian, ada yang baik, ada yang buruk tuh banyak loh Pian tampil tuh di mana. Ya, pengalaman bermadihin ya. Hmm. Kalau yang paling sebenarnya kalau baik buruk ini tergantung kita yang melihat. Oh iya. Tapi kalau aku lebih ke susah dan senangnya sih. Ah, Di awal-awal yang ku sampaikan tadi kan ya dibayar 15.000 gitu tampil Madihin 30 menit kan ya dipikir aja gitu ya tampil Madihin 30 Capek menit juga, merangkai kata di ya. kepala selama 30 menit itu kan bukan hal yang mudah gitu tapi Untuk cuma awal-awal. untuk awal-awal gitu. Terus senangnya itu ya itu kalau orang lain nonton kita ketawa karena kita bermadihin Oh, ya asik kita, ya. iya kita lihat ya dan berkat orang ketawa itu mereka lihat kita tampil, nah mereka tertarik untuk mengundang di acara mereka, di acara mereka. Jadi tapi pernah blunder lah, blender ya, blunder kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Sering aku dulu awal-awal. Ah, gimana kak? ini gitu. Iya, sebenarnya bukan terdiam bukan, cuma di kepala kayak kosong aja gitu. Kadedak, tidak ada Kosakata, kosakata. iya. Ya itu tadi kembali lagi ke kalau orang yang minta tema tadi, Itu. misalnya seminar nasional kan, temanya misalnya mempertahankan bahasa. Kalau kita tidak punya Materi. materi tentang pemertahanan bahasa ya kita sulit gitu. Itu sih. Selain Pian harap memati ini, Pian harap apa lagi ya? Atau mungkin Pian bisa main bola? Oh, Gamers kah? sebenarnya tidak punya bakat lain. Maksudnya yang Ada. ya semua orang bisa kan kalau kata ya adalah kata seorang yang paling tinggi gitu ya. Nice. Ya kata beliau kalau cuma Michael nulis Jordan paling tinggi. ya itu maksudnya. Yao Ming tinggi juga. Kalau cuma nulis puisi misalnya gitu kan, semua orang juga bisa sambil tidur gitu. Oh, itu kayak suah pendengar. Oh iyalah, sampai tidur kan Gitu. bisa. bikin Jadi puisi. ya keahlian atau kebisaannya ini bermandiin gitu. Wah, tuh sebenarnya Kak Salim tuh merendah. Saya tahu Kak Salim ini sebenarnya Pian pernah punya buku menulis puisi loh, Kak. Ya bukan buku aku sendiri. Oh, bukan. Bukan. Lebih ke antologi bersama. Antologi bersama. Mm-mm. Bersama dengan Bersama dengan penyair-penyair seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Beliau termasuk Salah satu. Itu tuh tidak mungkin seluruh Indonesia tuh tidak mungkin sekedar iya. ngantuk guys. Ngantuk. Tidak melalui tahap. Ya, ada kegampangan lah. Nah, gitu maksudnya ya. kan sortir kayak istilahnya. Tidak semudah itu. Itu ada seleksinya, Kakak? Ada. Kalau tidak salah waktu itu pendaftarnya 1.000 berapa gitu. Yang dipilih Yang dipilih itu sekitar 300-an. 300. dari 1.000, beliau termasuk dari 300 orang yang Apa maksudnya? yang menang. Itu lomba. Lomba cipta puisi nasional gitu tepatnya. Nasional. Yang diadakan Oleh Pramedia. Pramedia. Itu penerbit dari Jember kalau tidak salah. dari Jember. Jawa Timur. Bukunya masih ada. Masih ada. Masih ada. Antologi puisi hujan Pramedia. Nah, judulnya Antologi puisi hujan. Puisi Hujan. Itu masih ada mungkin dijual di toko. Kalau dijual-jual di toko kayaknya ya, cuma kalau pre-order kayak kalau pesan online kayaknya ada. Oh, ada kayak PDF gitu ada. Kalau PDF kayaknya Yang e-book maksudnya. Tidak ada. Ah, Yang kurang tahu eksklusif kita untuk kalau orang di- pembaca buku kah? itu kan kalau kita ikut lomba gitu kan semua hak cipta dan itu kan punya si penerbit. Jadi kita tidak tahu dijadikan e-book, dijadikan apa segala macam. Kita tidak dapat kabar lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Terus berarti Kakak tidak dapat royalti? Tidak, karena memang sudah peraturannya begitu kan mengikat. Kalau kita ikut lomba karya Tapi kita diberi buku gratis. beli juga Oh, sebenarnya. beli. Tapi separuh harga. Worth it sih. Kan soalnya
seleksi 300 dan dapat buku sendiri, Iya. kan lumayan, bagus. Tapi untuk buku sendiri eksklusif misalnya Kak Salim punya buku nih Sendiri. tentang puisi ada. Pengen sebenarnya aku nerbitin karena Pengen nerbitin berarti sudah ada bahannya. iya ada dari 2019 awal aku masuk jadi mahasiswa pun sebenarnya Ada. sudah ada, cuma ya buku puisi lah gitu. Hmm, Baru beberapa semester terakhir sih bikin cerpen. cerpen. Mm-mm. Oh iya, kakak kan juara juga kan cerpen-cerpen. Nih, aduh susah banget nih ngomong bahasa Indonesia dengan Iya, orang bahasa Banjar. Banjar aja lah. Iya kan? Nih gara-gara ada, nih Kak Bibi nih ngomen nih, BPSI bahasa Banjar bener. Susah Kak ngomong sama orang Banget, Banjar nih. banget. Ih, kayak aku kamu itu ketemu orang Martapura sama Martapura tuh kayak Martapura juga? Martapura, Oh, ulan iya. Martapura kota keraton. Oh iya, aku udah Istanbul. Istanbul, respect. Itu Banjar. oh Banjar asli. Wah, beda circle. Bos. Kubu kita Beda circle kubu, beda kubu. Nah, apa tadi yang ditakunakan juga? Oh, pian juara lomba juga nih yang Ya. cerpen-cerpen. Adalah kayak menulis juga sampai sekarang cerpen. cerpen aku karena di beberapa bulan terakhir ini fokusnya menyelesaikan skripsi. Tadi kan kataku di awal, Ngapain, Mas? Ngapain, Mas? Oh iya. Ini kebetulan green screen kawan-kawan. Ini latarnya bisa berubah nih. Tadi Korea nih saya subah jadi Jepang. Muka siapa nih? Apa? Muka siapa nih? Muka siapa? Nggak tahu. Wah itu, saya editor loh. Saya jadi mikir loh. Siapa muka siapa yang ditaruh situ? Kurang ajar. Aduh. Ya, bagaimana Kak? Lanjut deh. ya itu tadi ya, kalau cerpen Hmm. sudah jarang nulis akhir-akhir ini karena sedang fokus skripsi. Tapi itu alhamdulillah sudah selesai kan Selesai. tadi. Iya. Nah kalau masalah yang juara itu sebenarnya aku tidak terlalu sering juara. Cuma waktu Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas 2022 tadi di Agustus, Kebetulan ya alhamdulillah dapat juara 3 lomba cipta cerpen dari berapa? dari tangkai perlombaan cerpen kan. Wis kelas. Se-universitas. Itu lomba pertama kah atau memang sudah sering ikut lomba cerpen? Kalau untuk cerpen itu yang juara yang pertama kali. Oh juga sudah sering, cuman itu kebetulannya Iya, yang juara. Itu katanya saya ngomong bersama Kak Iwan, bukan Kak Iwan ikut juga kan? Iya, dia Juara berapa? Juara 2. Juara 2. Kata dia itu prepare-nya persiapannya itu mepet Singkat, ya? sangat singkat. Berapa? Berapa? Kalau aku nulisnya cuma sebenarnya Amin. bukan lombanya hari itu diberi waktu beberapa puluh menit harus selesai satu cerpen. Itu memang seperti itu sistematika Iya. lomba. Oh, jadi memang bersama Bersama dikumpulkan dulu terus nanti dilemparkan temanya apa. langsung nulis bersama. Langsung ditulis di situ, pas Saya itu. kira anu Kak kayak yang lain yang boleh ngumpul. Sudah jadi karya gitu, ya. dikumpul. Jadi masing-masing. Oh, Tidak. memang lomba ya. Ya, lomba. Dulu. Emang lo cerpen itu udah 10 menit gitu diberi waktu. Atau memang itu sistematika. Peraturan peksi kayaknya seperti itu deh. Oh, begitu. Oh, baru tahu saya. Sampai ke tingkat nasional juga kan peksi minus kayaknya seperti itu. Iya, iya, iya. Saya kira lomba cerpen itu kayak lomba puisi Kak, kayak dikirim nih. Karya udah jadi, dikirimkan, Pokoknya ya. diberitahu tema nih buat saja dulu nanti diseleksi siapa yang juara. Tidak, Ternyata tidaklah memang tidak seperti itu. bersama waktu di hari Mungkin yang kalau sama. perlombaannya daring mungkin bisa seperti itu ya. Nah ini karena perlombaannya luring, kemarin itu di lantai 2 rektorat ULM. Nah itu jadi pelaksanaannya langsung di situ. Tapi keren ya, bisa spontan itu kan. Uhuy. Bisa spontan itu kan? Uhuy. Iya. Bisa uhuy itu kan? Spontan. Iya. Kocak. Aku ikut aja. Anu kan, kayak hebat gitu. Saya aja kalau nulis cerpen itu untuk satu lembar itu susah itu. Sampai memang skill memang beda kalau sastrawan. Tapi kan kakak bilang tadi sudah punya bahan untuk buku. Tidak dicetak mengapa Kak? Ya salah satunya karena pertama tidak ada dana ya. Sempat kemarin diajak kolaborasi sama yang itu tadi yang aku bilang yang lomba puisi tadi dari teman-teman Pramedia dari Jember itu. Katanya kalau mau cetak buku bisa separuh harga gitu. Tapi ya dari Jawa Timur ke Kalsel kan ongkirnya lebih mahal lagi. Iya. Sama kayak satu buku penuh juga. Itu belum dengan ini ya publisnya maksudnya. Belum dengan publisnya. Promosinya Iya, dan lain-lain. promosinya dan lain-lain. Mahal juga ya.
Ya kalau ada sih sebenarnya yang dekat-dekat aja gitu yang mau endorse. Maksudnya apa? Hima gitu? Iya. Atau kampus? Atau anu kan prodi gitu kan? Tapi Ya siapa tahu kan percetakan buku di Kalsel gitu. oh kan, iya yang betul juga. Ini memberdayakan penulis-penulis pemula seperti kita kan. Mm-mm. Dipermudah Fasilitasi gitu. ya. Ya difasilitasi. Fasilitasi. Ada lagi yang tanyakan? Kalau soal Madihin kayak cukup lah ya. Cukup ya. Kan- Nah, selanjutnya nih kita bahas organisasi. Oh iya, beliau ini kawan-kawan selain dikenal sebagai sastrawan nih, seniman juga kan, perwakilan langganan perwakilan Iya. dari Tiap acara ada PBSI beliau. kan. Beliau pasti muka-muka beliau ini tidak asing gitu kan di depan panggung. Nah, itu pasti ada beliau. Selain beliau juga sering aktif di organisasi gitu. Organisasi apa Kak? Himpunan yang nyata ya. Himpunan Yang pasti. pertama Himpunan. himpunan mahasiswa PBSI dan Hmm. ada organisasi eksternal lah dari eksternal kampus di Apa Kak? PMII, Oh, PMII. Apa kepanjangannya? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, Oh, itu yang kemarin demo di Iya. Oh, ikut Kak? Ikut. Apa yang disuarakannya? Ya itu masalah isu lokal kita di Kalimantan Selatan sama mengawal isu-isu di isu-isu nasional. Isu yang berarti yang lokal itu yang mana? Ya ada kan beberapa yang masalah kaitan ya tambang. Oh, yang daerah mana? Ya adalah kita kalau nyebut daerah kan. Longsor, udah yang Iya. longsor. Ya itu udah. 8 pun kayaknya udah tahu mengarahnya Yang kemana. kemarin di berita ada kok ya. Ya. Itu aktif tuh ikut nyuarakan. Iya. Yang di atas jembatan itu bukan? Iya betul. Kakak ikut. Kalau yang di atas jembatan yang flyover ya. Flyover. Nah itu PMI-nya lebih ke PMI UIN sih. Oh, beda. Jadi di setiap kampus itu ada. Gitu. Oh, kalau kakak ikutnya di mana? Di ULM. PMI ULM ini banyak nggak yang ikut? Lumayan. Kalau dari database itu biasanya yang terbanyak malah dari FKIP. Dari Fakultas tahu. Kedokteran. Untuk yang tadi asik nih bahas isu-isu kan itu ada tahapan dialognya. Ya pasti ada gitu kan, kita kalau suara kita tidak didengar ya kita bertemu langsung dengan pemangku kebijakan, perwakilan kita di dewan misalnya kan ada DPRD Kalsel mungkin kalau isunya lingkup Kalsel, bahkan kalau isunya lingkup nasional mungkin ya dari DPRD-nya berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi gitu. Langsung didengar tuh sekali demo hari itu. Ya sampai hari ini sih kayaknya langit suka mendung ya. Wis. Kayaknya langit pun bersedih gitu dengan kondisi. Belum ada tahapan rekonsiliasi dari sananya. Ya ada sampai hari ini sih kayaknya menerima kunjungan menerima aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang datang, cuma sampai hari ini tindak lanjutnya kayaknya masih sangat nihil. Belum terdengar mungkin ke sana. Oh ya mungkin sudah disampaikan ya, karena kan cuma mau menyampaikan pesan aja mungkin ada masyarakat nih di sini yang menyampaikan aspirasi begini. Aspirasinya Ini jabatan untuk DPRD ini berapa anu lagi nih? Dekat lagi ya pemilu ya? Saya Dekat tidak tahu. ya. Kalau biasanya kan kalau dekat-dekat uji baru didengar. Iya. Kan biasanya karena ciri khas pejabat tuh kan kalau di akhir-akhir periode itu mukanya suka hilang, Dik. Waduh. Makanya cari muka. Cari muka. What? Baru dia cari muka. Banget, gitu. banget. Wah, ada yang minta tolong nih. Berhubung Ada jalan yang tidak ditambal. aku perbaiki dong agar dipilih tahun berikutnya. Berat ya pembahasan kita ya ke ranah politik. Ini bukan pejabat di sini ya, maksudnya pejabat di Zimbabwe. Iya, Afrika Selatan juga, Afrika Selatan. Uganda. Di Indonesia khususnya Kalimantan. wah, Keren. Tapi aku boleh statement nggak? Apa tuh? Aku mau nyalek. Woi, serius kan? Enggak. Canda. Serius. Kampanye nih. Kami siap menampung calon-calon yang ingin kampanye di sini. Termasuk calon IMA berikutnya. Apa nih? Oh ya. Wah nih. Wah ada banyu, ada air. Apa nih? Apa nih? Oh ini Dik, ini kita ada segmen baru kawan-kawan. Oh, Pertanyaan Instagram ini karena ada minuman juga bisa diminum nih, hidangkan. Ini apa nih? Ini Bun? Anggur. Bukan, ini teh. Oh. ini teh apa? Jangan aku belum siap ini gimmicknya, belum siap, sumpah. Belum siap.
Ini ada pertanyaan nih Kak, banyak dari Instagram karena ini Apa nama segmen nih? apa? Dingin Kan. Aduh, ini banyak banget ya lemparannya. Sulit belum siap, saya belum siap gini ya. Lain kali ya, mohon maaf kawan-kawan ya. Jokesnya belum siap. Jadi ini dua orang nih dari tadi lempar terus. ya, kali disebut kan dingin kayak sikap dia gitu. Oh, gitu. Aku ya. Silakan nih. Ini karena ada banyak pertanyaan karena ini sesi baru, Dik. Apa tuh? Sesi tawak, tanya, jawab, wak. Iya. Bang, Woi, kenapa mati lampu disebut mati lampu? Padahal kan bisa dihidupi lagi. Kenapa nggak pingsan lampu saja? siapa sih yang tanya tuh? Nggak ada namanya sih. Wah, Jali itu. Jali kayak Jali. Jali! Jangan berbahan saja Anda di rumah. Kerjakan tugas. Nganggur ya. Pertanyaannya nggak jelas. Apa? Ini jawab. Nggak, mungkin konteksnya mati lampu karena memang itu logis ya jawabannya, karena memang listriknya mati juga, makanya lampunya mati. Ya. Kan lampu nggak bisa nyala kalau nggak ada listrik. Iya, terjawab ya Jali ya. Han. Untuk yang bertanya. Kerja. Pengangguran Anda. Anda buang waktu orang. Asali mau juga jawab pertanyaan begini. Lanjut. Dik, silakan. Titip Min. Bagaimana cara orang Jawa agar bisa bermadihin? Oh iya betul tuh. Orang Jawa. Apakah bermadihin harus orang Banjar kah? Oh, itu menarik. Iya. Apakah madihin kan bisa harus menggunakan bahasa Banjar kah? Atau siapa tahu kan ada bahasa Zimbabwe. ya bisa kan Zimbabwe terus. Uruguay, bahasa Uruguay. Shui. Kalian mau jawab kan? Iya jawab Kak, bagaimana? Apakah Sebenarnya siapapun itu boleh ya melestarikan madihin, termasuk yang itu tadi tuh. Kalau mau belajar, jangankan orang Jawa? dari suku Jawa begitu, mungkin dari orang Inggris pun bisa bermadihin. Tapi bahasanya apa? Harus bahasa Banjar gitu kan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun bisa. Oh bisa. Cuma aku bukan ahli sampai ke sana-sana ya. Oh, keren ya kalau bahasa Karena Inggris. ini kan apa namanya, semakin berkembangnya zaman, ya penonton-penonton madihin pun juga ingin melihat sesuatu yang di luar Nalar. dari biasanya tampil madihin gitu. Apa sih di luar nalar? Dari biasanya orang tampil madihin yang hanya berbahasa Banjar gitu. Oh. Bahkan aku dapat pesan kemarin waktu terakhir kali tampil madihin itu. Apa tuh? Katanya kalau bisa tampil nanti berbahasa Indonesia ya, karena kamu dari Pabrik Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh begitu. Mm-mm. Saya tahu tuh orangnya. Wah, kita harus berbahasa Indonesia. Karena Jadi kita- orang Jawa bisa sih bermadihin. Oh. Cari tadi kalau mau yang itu tadi apa namanya, ada perkumpulannya tadi. Madihin Siapa tahu kan Asia. ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Siapa tahu bule pakai Assalamualaikum for you all people. Gitu kan ngomongnya. Lanjut ya, Lanjut. Sensitif banget. Singkat ya Kak. SPD sudah nih. Ini biasanya pertanyaan kalau Umum lah. ya ibu-ibu nih Ya. kan. Ibu-ibu, Kondangan biasa. anak sarjana sudah ya. Pertanyaan bisa berubah naik level. Kapan nikah? Puas sekali dia tertawa ya. Kapan Ya, nikah? sulit sih jawaban. Belum ditemukan kayaknya di kepala saya sendiri. Belum ada wanita yang beruntung mendapatkan Kak Salim. Ya kalau dibilang belum ada ya tidak juga. Oh, ada sebenarnya calonnya. Yang berarti bisa kalau ada calon, belum berarti ya tidak ada modal. Iya kan kita masih pengangguran kan, baru Iya. selesai studi. Kita doakanlah ya secepatnya Kak Salim. Amin. Karena ada beberapa kan saya juga muncul tuh di FYP TikTok tuh kan katanya menikah dengan kemapanan itu dua hal yang berbeda kan ya. Nikah saja, mapan itu urusan belakangan. Lalu Anda pusing cari uang cari nafkah. Habis nikah. Masa? Main. Ini kan nggak lucu kan kalau apa namanya, satu hari makan cuma sari misi 2. Yo, bagi dua pula. Iya kan? Nggak lucu kalau punya. Iya juga ya. Iya. Aduh. Adalah kejadian unik selama pian bermadihin. Nah, pertanyaannya. Kejadian unik. Ada sih. Tuh, Apa? apa tuh? Tadi kan yang ngeblank tadi unik nggak sih? Belum. Bukan. Ada yang hal terunik menurut Kakak? Menurutku ya, Iya. aku tampil di depan duta besar ini, di depan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Di mana? Iya, di waktu kemarin acara di fakultas.
Jadi di depan dekan FKIP, di depan salah satu duta besar Amerika Ketawa Serikat. bulenya ketawa. Ketawa dia. Wah. Sok Padahal dia ya, nggak apa-apa. what he talking about? Ini look so funny. Gitu. Baru tahu. Iya. Keren nggak? Wih, Gila. Ya pencapaian juga sih bagi aku sendiri. wih gila. Jadi tahu buan kam. Penyelenggaranya Hima PPKN. Oh. Nah, Hima Pepsi tidak. Hima Pepsi tidak. Tolong. Paling jauh tamu Hima Pepsi dari Istanbul, Sidin juga. Dari Istanbul, Sidin juga yang main paling jauh. Paling jauh. Belum Amerika, belum lah. Apa arti kehidupan menurut Pian? Berat nih. berat ya. Ini pasti orangnya ini Ah, banyak tugas, tidak dikerjakan. Entah proposal penelitian tidak diterima-terima, lalu mulai kan di situ filsuf bermunculan gitu. Apa Kak? mungkin Apa arti mungkin kehidupan? bisa juga nih keseringan nonton Mario Teguh. Bisa jadi. Karena Jadi. mau nyari arti kehidupan. Kalau bagi aku sih arti kehidupan menurut aku itu cukup membahagiakan kedua orang tua sebenarnya. Masya Allah. Udah, Bagian kedua orang tua. tidak lebih. Nah, sudah habis Kak. Nah, ini sesi tawak sudah habis. Artinya ini sudah di penghujung acara kita. Nggak terasa ya? Tidak terasa kita di mana ada pertemuan. Di situ ada teh. Maka dari itu, bisakah Kak Salim sedikit banyaknya membacakan skripsi? Ya, maksudnya 2 jam nggak ada habis kalau membacakan skripsi. menyampaikan presentasi Kakak waktu Di sidang ulang di sini berarti. Pesan-pesan kepada mungkin ada adik-adik tingkat tentang Madihin atau Mungkin Jali ini lagi nonton, Itu lagi Jali rebahan. nih, Jali, hey Jali, Ya. dengarkan Kak Salim. Rebahan terus. Ya, lebih ke ini ya, tadi lebih ke Madihin ya, banyak pembahasan. Ya, Kalau aku sebenarnya berpesannya ini aja sih, anak-anak muda, penerus bangsa itu jangan cuma cinta sama budaya luar gitu. Jadi lebih cintai juga budaya kita sendiri. Lebih ikut juga melestarikan adat istiadat kita sendiri. Lebih ikut juga menasionalkan. Bahasanya menasionalkan. Iya. Madihin kan salah satu kesenian daerah nih. Ya. Nah, kalau anak-anak mudanya seperti kita tidak tertarik untuk belajar misalnya, tinggal menunggu matinya saja Madihin. Jadi anak muda Harus dilestarikan lagi. ya harus ikut berkontribusi melestarikan kesenian-kesenian daerahnya sendiri. Itu sih dari aku. Gitu kan. Intinya lestarikan budaya sendiri. Ya, betul. Orang yang menaklukkan dunia adalah orang yang menaklukkan dirinya sendiri. Kenali diri Anda sebelum Anda dikenali. Ya, itu ya kata-kata Salim. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Iya. Closingnya gini nih, closing kita. Kayak itu tadi kami bapandiran, adua hus kocak di kiri dan di kanan.